Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Juga akan belajar tentang contoh sikap taat aturan yang bisa kita tiru di rumah dan di sekolah. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian dapat mengerti dan paham apa sih itu benda hidup dan juga benda tidak hidup. Juga kalian mampu menyebutkan dan mengetahui contoh apa saja dari benda hidup dan juga benda tidak hidup. Selain itu, kalian juga dapat mempelajari sikap taat aturan di rumah dan juga di sekolah. Juga bisa menerapkannya di rumah juga di sekolah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama membaca Bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita mulai ya. Jadi, benda hidup adalah benda yang mengalami kehidupan. Seperti dia bisa bernafas, dia bisa bergerak, juga bisa bertumbuh. Nah, contoh dari benda hidup itu apa saja? Nah, contohnya itu adalah kita. Nah, kita itu manusia. Jadi manusia itu termasuk ke dalam benda hidup. Selain itu apalagi? Selain itu adalah tumbuhan dan juga hewan di sekitar kita. Nah, mereka itu kan juga bisa tumbuh, juga bisa bergerak. Jadi, tumbuhan dan hewan itu termasuk ke dalam benda hidup. Nah, benda tak hidup adalah benda yang tidak bisa makan dan minum, juga tidak mengalami pertumbuhan dan tidak bergerak. Nah, contohnya itu apa saja? Di sini Ibu ada dua contoh. Nah, contohnya itu ada buku dan juga ada pulpen. Nah, buku dan pulpen ini tidak bisa mengalami pergerakan, juga tidak bisa tumbuh. Namun, keduanya ini bisa bergerak jika kita benda hidup atau makhluk hidup menggerakkannya. Mengerti anak-anak? Nah, contoh lainnya itu adalah kursi dan meja di sekitar kita. Nah, kursi dan meja itu juga termasuk benda tidak hidup karena benda-benda tersebut tidak bisa bergerak jika kita tidak menggerakkannya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang Pancasila. Nah, ada yang tahu nggak sih Pancasila itu apa? Nah, jadi Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia, lambang negara kita. Nah, Pancasila itu terdapat 5 sila yang berbunyi. Pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam sila-sila itu terdapat kaitan-kaitan taat aturan yang bisa kita contoh. Nah, kira-kira apa aja ya? Nah, kita ambil contoh dari sila pertama. Nah, sila pertama itu keterkaitannya tentang perilaku kita sebagai umat beragama. Nah, contoh sikap yang bisa kita tiru di rumah itu apa aja? Yang pertama, harus rajin beribadah sesuai kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang ketiga, berdoa untuk orang tua. Jadi, kita sebagai anak yang berbakti harus mendoakan orang tua kita agar selalu sehat dan panjang umur. Nah, contoh sikap di sekolahnya itu seperti menghormati dan menghargai teman yang memiliki agama yang berbeda seperti kita. Jadi, jangan mengolok-olok orang yang memiliki perbedaan agama. Nah, yang kedua kita ambil dari sila kedua ya. Nah, sila kedua itu kaitannya tentang berani menegakkan keadilan atau kebenaran. Nah, contoh sikap yang bisa kita tiru untuk di rumah, yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Nah, kita harus menghormati orang yang lebih tua di rumah kita. Contohnya, orang tua, ayah, ibu, kakak, atau saudara-saudara kita yang jauh lebih tua. Nah, kita harus menghormatinya. Jadi, jangan menunjukkan sikap yang tidak menghormati terhadap orang tua ya. Nah, yang kedua itu harus berbakti kepada orang tua. Karena
orang tua adalah orang yang sudah melahirkan kita dan merawat kita, jadi kita harus membalasnya dengan berbakti kepada mereka. Nah, yang ketiga ada saling menyayangi satu sama lain. Jadi, menyayangi dalam keluarga seperti contohnya kakak dan adik yang saling menyayangi. Jadi, kalau bisa jangan berkelahi ya dengan saudara kita sendiri, jadi harus saling menyayangi. Nah, contoh sikap di sekolah seperti menghormati guru dan menghargai teman kita. Jadi tidak boleh yang namanya itu membangkang kepada guru juga. Itu tidak boleh ya anak-anak. Dan harus menghargai teman seperti yang tadi Ibu bilang, kita harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan teman. Mengerti? Nah, selain itu juga yang bisa kita contoh sikap taat aturan di sekolah itu yang terakhir adalah berpakaian rapi. Nah, jadi maksud dari berpakaian rapi itu adalah kita harus berpakaian sesuai aturan yang ada di sekolah. Kalau misalnya harus pakai merah putih, ya harus kita pakai merah putih. Nggak boleh tuh pakai baju hitam putih, oke? Nah, selanjutnya kita lanjut ke sila ketiga ya. Keterkaitan sila ketiga itu adalah bersatu membangun bangsa Indonesia. Nah, sikap apa aja sih yang bisa kita tiru di rumah? Yang pertama, tidak berkelahi itu dengan keluarga, karena itu merupakan sikap yang tidak baik, oke? Nah, yang kedua adalah hidup rukun dan saling gotong royong. Nah, gotong royong ini penting karena untuk menjaga kekeluargaan, oke? Nah, yang selanjutnya itu adalah kita harus yang bisa kita tiru sikap taat aturan di sekolah. Yang pertama adalah tidak berkelahi dan mengerjakan tugas tepat waktu. Oke? Selanjutnya sila keempat, keterkaitannya adalah bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, contoh sikap yang bisa kita tiru di rumah, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Lalu ada tidak memaksakan keinginan kita dan juga menaati tata tertib keluarga. Nah, kalau misalnya contoh lainnya juga adalah kalau misalnya kalian punya pendapat, kalian bisa menyampaikannya dengan baik-baik, jadi tidak boleh memaksakan kehendak kalian ya. Kalau misalnya orang-orang tidak menyetujui pendapat kalian, ya kalian harus menerima, jadi nggak boleh memaksakan, oke? Nah, yang kedua adalah contoh sikap di sekolah. Nah, yang pertama ada menghormati hasil musyawarah atau diskusi. Nah, jadi kalau misalnya udah mendapatkan hasil yang baik dan benar, nah kalian harus menghormati hasil dari diskusi itu, oke? Nah, yang kedua tidak membuat keributan ketika diskusi. Jadi jalankanlah musyawarah atau diskusi itu dengan tenang hingga mendapatkan hasil yang tepat, oke? Kita lanjut ke sila kelima, keterkaitannya tentang bersikap adil. Nah, contoh sikap taat aturan di rumah yang bisa kita contoh dari sila kelima. Yang pertama, menolong sesama anggota keluarga dan melaksanakan tugas kita sebagai anak di keluarga. Nah, contoh sikap di sekolah. Yang pertama, menghargai hasil karya teman. Nah, kalau misalnya teman punya karya, kalian harus menghargainya, tidak boleh mengejeknya. Sekali lagi itu nggak merupakan perbuatan yang tidak baik ya. Nah, yang kedua adalah melaksanakan kewajiban sebagai siswa. Dan yang terakhir adalah tidak pilih kasih. Maksud dari tidak pilih kasih itu seperti tidak membeda-bedakan teman saat kita berteman, oke? Nah, jadi pembelajaran kali ini sudah sampai di sini ya. Nah, hari ini kira-kira kita mempelajari apa aja sih? Nah, yang pertama kita mempelajari pengertian benda tidak hidup dan benda hidup. Yang kedua, kita mempelajari tentang contoh-contoh benda hidup dan benda tidak hidup di sekitar kita. Nah, yang ketiga, kita mempelajari tentang sikap taat aturan yang bisa kita contoh di rumah dan juga di sekolah. Nah, baiklah, jadi Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, benda hidup dan benda tidak hidup itu berbeda. Perbedaannya adalah benda hidup bisa bergerak dan tumbuh, sedangkan benda tidak hidup itu tidak bisa bergerak juga tidak bisa tumbuh. Nah, contoh-contoh yang bisa kita ambil itu ada di sekitar kita. Contoh dari benda
benda hidup adalah kita sendiri sebagai manusia. Nah, contoh dari benda tidak hidup itu ada pulpen dan juga kursi mungkin di sekitar kalian. Nah, lalu kita juga belajar tentang Pancasila yang merupakan lambang negara kita, negara Indonesia. Nah, dalam sila-sila Pancasila itu terdapat kaitan-kaitannya yang bisa kita contoh dalam menaati aturan di rumah dan di sekolah. Nah, baiklah anak-anak, pembelajarannya sudah sampai di sini ya. Nah, Ibu harap kalian mengulang pembelajaran ini di rumah dan menerapkannya di rumah juga di sekolah ya. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah atau alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.